Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, seharusnya kita menjadi orang-orang yang sepenuhnya bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri. Saudara, hal ini yang seharusnya kita renungkan. Hal ini yang seharusnya kita insyafi di dalam kita menjalankan kehidupan kita. Ingatlah, engkau dan saya adalah orang percaya. Engkau harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, manusia dari zaman ke zaman dapat terbagi menjadi dua kelompok. Yaitu kelompok manusia yang percaya akan eksistensi Allah dan kelompok manusia yang tidak percaya kepada eksistensi Allah. Namun baik mereka yang percaya akan eksistensi Allah maupun mereka yang tidak percaya kepada eksistensi Allah, saudara, manusia cenderung terbawa oleh pemikiran yang bersifat transaksional. Yaitu, engkau tergantung dengan apa yang engkau perbuat. Saudara, bukankah semangat seperti ini ada baik kepada mereka yang percaya kepada eksistensi Allah maupun mereka yang tidak percaya kepada eksistensi Allah? Saudara, kepercayaan kepada eksistensi Allah tidak mengubah paradigma bahwa manusia bergantung kepada dirinya sendiri. Saudara, demikian juga ketika manusia menerima hukum-hukum Allah termasuk ritual-ritual yang perlu dilakukan, maka paradigma yang seperti di atas inilah dipahami oleh manusia yang percaya akan eksistensi Allah. Yaitu semua itu tergantung kepada dirimu, bagaimana engkau melakukan seluruh hukum-hukum itu. Saudara, jikalaupun ketika seseorang itu berkata bahwa tergantung kepada kehendak Allah, maka yang dimaksudkan biasanya adalah ketika seseorang itu telah berusaha melakukan hukum-hukum Allah dan juga ritual-ritualnya. Maka, bagaimana kita mengerti kalimat tergantung kepada kehendak Allah dalam konteks ini? Yaitu, Allah tergantung kepada apa yang Ia lakukan. Bagaimana Allah menilai apa yang Dia lakukan? Saudara, pada akhirnya, semua tergantung kepada manusia. Saudara, apakah yang firman Tuhan nyatakan kepada kita tentang hal ini? Mari kita membaca Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasar iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah memberikan hukum-hukumnya pada masa Musa, namun tidak pada masa Abraham. Saudara, Abraham tidak dibenarkan Tuhan karena ia melakukan hukum-hukum Allah dan ritual-ritualnya. Karena memang Tuhan Allah tidak memberikan hukum-hukumnya kepada Abraham. Tetapi Tuhan Allah memberikan janji kepada Abraham. Saudara, janji yang murni tanpa perlu melakukan perbuatan-perbuatan religius dari Abraham. Janji itulah ekspresi apa yang Tuhan Allah berikan, yaitu kasih karunia semata-mata. Jikalau seseorang melakukan hukum-hukum Allah, maka ia bukan menerima kasih karunia, melainkan ia menerima upah. Tetapi yang Tuhan janjikan kepada Abraham, bukan karena perbuatan Abraham melakukan hukum Allah, tetapi semata-mata karena janji. Dan itulah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Abraham karena dia beriman. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, Abraham percaya kepada kasih karunia dan kuasa Tuhan Allah, bukan berdasarkan kepada kekuatan diri sendiri untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan membenarkan Abraham karena iman. Saudara, firman Tuhan berkata, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, apa yang kita pelajari dari seorang Abraham? Saudara, yang kita pelajari dari seorang Abraham adalah bahwa dia tahu dia tidak dapat bergantung kepada kekuatannya sendiri. Dia hanya bisa bergantung kepada janji Allah. Dan kebergantungan kepada janji Allah sifatnya 100%. Karena tidak ada sekian persen yang dia dapat andalkan dirinya sendiri. Dan saudara perhatikan, Allah tidak pernah menuntut Abraham berbuat apapun demi mendapatkan janji Allah. Tetapi Allah membenarkan Abraham karena dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahwa Allah, dia Allah yang penuh kasih karunia dan penuh kuasa. Dan dia tahu pemberian keturunan yaitu Ishak kepada Abraham semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah saudara-saudara yang memberikan kepada kita satu pencerahan bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum-hukum Allah. Tetapi manusia dibenarkan karena dia percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan membangkitkan orang mati, yaitu Kristus Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan karena Abraham sanggup berbuat hukum-hukum Allah, sehingga Allah mengaruniakan Ishak kepadanya. Tetapi karena Allah, dia sanggup menggenapi janjinya. Sehingga Abraham boleh menerima Ishak hanya melalui iman. Bukan karena kita sanggup melakukan hukum-hukum Allah, sehingga kita bisa merebut hidup yang kekal itu. Tetapi karena Allah sanggup memberikan kita hidup yang kekal itu melalui Yesus Kristus. Hanya karena iman. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka Allah memberikan keselamatan itu, pembenaran itu, sehingga setiap orang yang mengenal Yesus
dan hidup di dalam Kristus, dialah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah pesan firman Tuhan sejak perjanjian lama dan digenapi di dalam perjanjian baru. Oleh karena itu saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang celik mata rohani kita. Betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa Tuhan penuh kasih karunia kepada kita. Kita tidak lagi perlu mengandalkan diri kita sendiri. Karena memang kita tidak sanggup mengandalkan diri kita sendiri. Sebagaimana Abraham. Mari kita 100% percaya kepada karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Agar kita diampuni dosa kita. Dan kita dibenarkan oleh Tuhan karena iman. Yang kedua, saudara, hukum-hukum Allah mengandung penghukuman. Karena tidak seorang manusia pun yang tidak pernah melanggar hukum-hukum Allah. Tetapi janji Tuhan Allah mengandung kasih karunia yang menyelamatkan manusia. Saudara, Alkitab berkata, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasar iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah yang menjadi konsep kita ketika kita melihat hukum-hukum Allah yang Allah berikan kepada kita? Saudara, Alkitab mengingatkan kita, ketika kita menerima hukum-hukum Allah, sebetulnya bersifat kita berada di bawah penghukuman Allah. Mengapa? Karena saudara, setiap kita tidak seorang pun yang tidak melanggar hukum-hukum Allah. Saudara, hukum-hukum Allah mengingatkan kepada kita, semua kita berada di bawah murka Allah. Disitulah saudara, ketika kita menyadari itu, kita datang kepada kasih karunia Allah. Karena di bawah kasih karunia Allah sajalah ada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hukum-hukum Allah mengandung penghukuman. Kasih karunia Allah mengandung keselamatan di dalam Yesus Kristus, saudara. Kenapa? Karena kasih karunia tidak bergantung kepada perbuatan kita. Tetapi kasih karunia tergantung kepada perbuatan Allah. Kasih karunia bukan bergantung kepada apakah saya memenuhi hukum-hukum Allah. Tetapi kasih karunia bergantung kepada Allah yang menggenapi seluruh hukum Taurat di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita yang tidak pernah sempurna di dalam hukum Allah, ketika kita percaya, maka kita dibenarkan oleh darah Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap manusia, semua manusia membutuhkan kasih karunia Allah. Mengapa? Karena Allah sudah memberikan hukum-hukumnya. Dan hukum-hukum itu memberitahukan bahwa tidak seorang pun di antara manusia yang tidak berada di bawah murka Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa. Oleh karena itu saudara, kita semua sesungguhnya pelanggar-pelanggar hukum Allah. Dan kita semua sesungguhnya orang-orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus untuk mengampuni dosa kita, sehingga kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Jadilah orang yang berbahagia, mengalami kasih karunia Tuhan, dan berada di bawah kasih karunia Tuhan, yaitu kasih yang menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, yang mencelikkan mata rohani kami. Sesungguhnya ketika Tuhan memberikan hukum-hukum itu, Tuhan memberitahukan tidak seorang pun di antara kami yang bukan pelanggar hukum. Dan memberitahukan kepada kami, tidak seorang pun di antara manusia yang tidak berada di bawah murka Allah. Semua itu supaya kami menyadari kami membutuhkan kasih karunia Tuhan. Karena hanya kasih karunia Tuhan yang mengandung keselamatan. Yang melepaskan kami dari hukuman. Yang membebaskan kami dari murka Allah. Tetapi kami mengalami kasih Tuhan. Mengalami kasih sayang Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang boleh hidup bagi Engkau.
yang seluruh perbuatan kami boleh dilakukan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.